Indonesia. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Santo, Om Santi, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam kebangsaan untuk Indonesia, untuk kita semuanya. Komando! 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 Luar biasa. Atas berkat dan nikmat rahmat Tuhan, saya tidak tahu nih, hari ini saya dapat undangan resmi dari pimpinan. Sebelumnya saya menyampaikan rasa hormat dan bangga pada Dewan Pimpinan Nasional, pimpinan pusat, Pak Tunjung saya siapa ya? Pak, terima kasih banyak Pak. Yang kedua, khususnya bagi pimpinan organisasi di Jabodetabek, ya Pak Susilo dengan kader-kader yang ada, rekan-rekan yang cintai, yang saya banggakan, yang hadir pada momen acara ulang tahun yang ketiga. Itu silaturahmi, maju bersama kini hingga nanti. Itu maknanya sangat mendalam menurut saya. Kalau mengartikan maknanya sangat mendalam. Jadi ini luar biasa. Saya hari ini juga bangga. Sebelum saya pertemuan ini, tadi saya berikan pengarahan virtual kepada seluruh mahasiswa yang ada di UNJ. Undangan semua Pak. Saya beri pelajaran loyalitas. Saya diundang untuk memberikan itu, baru selesai, baru saya kesini. Jadi hari ini saya dapat barokah berkat rahmat yang besar. Saya menyampaikan berkat. Nah, pada kesempatan yang baik ini, saya pertama-tama mengajak mari kita bersama-sama jajan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa atas segala limpahan rahmat, karunia, keselamatan, keberhasilan, kesuksesan yang tentunya paling besar adalah nikmat sehat sampai jam sekarang ini. Bagi bapak-bapak, ibu semuanya, bagi senior yang sudah ada di sini, sungguh luar biasa. Nah, pada kesempatan yang baik hari ini, saya juga ingin berbagi. Saya lama sekali Pak. Saya sebenarnya di AKBM yang dulu SKPBM itu, saya ada di dalam. Saya bukan di luar Pak, saya ada di dalam. Ya, kalau saya hitung secara material, saya juga berkorban untuk organisasi ini. Sudah banyak. Tapi, ya karena saya tahu saya ada di dalam, ya itu harus saya perbuat. Dan juga saya bangga pada organisasi ini bahwa organisasi ini selama ini menjadi garda terdepan, menjadi ujung tombak dan menjadi kaki tangannya kami. Terima kasih Pak. Saya sebagai perwira senior yang selama ini bekerja kurang lebih 32 tahun Pak di pasukan khusus. Bapak tahu itu. Sehari 20 tahun aja itu menderita. Bagaimana saya yang 30 tahun Pak. Menderitanya sangat mendalam. Bukan menderita setengah-setengah, tidak. Mendalam menderitanya. Tetapi apa? Sebuah kecintaan, sebuah keluhuran yang paling mendalam. Dan sebuah kecintaan tentunya kepada rakyat Pak. Baru kami begini. Kami tinggalkan kampung halaman, sanak saudara, istri, anak, demi rakyat, demi bangsa, demi keutuhan bangsa dan negara. Nah ini ada di bapak-bapak punya orang tua, punya keluarga. Nah pada kesempatan hari ini, saya menyampaikan bekal sedikit pada bapak ibu juga semuanya, sehingga kehadiran saya ini mewarnai, juga memberikan barokah, berkat. Sehingga tidak kepada anak-anak mahasiswa, tapi ke bapak-bapak juga ini penting, karena ini organisasi. Yang pertama Pak, kalau berorganisasi itu ada kita mempunyai rasa nilai loyalitas yang sangat tinggi. Loyalitas itu ada naik ke atas, ke tengah rekan kerja kita dan ke bawah. Ke bawah. Ini harus penting nih Pak. Kalau tidak melaksanakan ini loyalitas ini percuma kita berorganisasi. Tidak akan bisa mendapatkan tujuan sasaran apa yang kita mau. Untuk itu tadi juga sudah saya jelaskan. Saya bawa materi loyalitas kepada mereka itu hakiki dan mendalam. Itu totalitas dalam kehidupan kita. Ada di dalam unsur-unsur loyalitas. Loyalitas itu sebenarnya dasar katanya adalah patuh dan taat. Tuh. Patuh dan taat. Kepatutan dan ketaatan. Saya tidak menerangkan ini, hanya saya mengulangi supaya bapak-bapak ibu yang sudah mengerti di lembaga pendidikan, di komunikasi di mana bisa mereview kembali, memfeedback kembali, sehingga dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan masyarakat menjadi garam, menjadi terang, menjadi kekuatan bagi orang lain. Tidak akan terpengaruh seperti apa yang disampaikan Pak Tunjung tadi. Bahwa kita kecil tapi solid, kekuatan yang sangat besar, yang dahsyat, yang kalau bekerja orang takut, orang segan. Seperti pasukan khusus yang selama ini Bapak Ibu semua sanjung dan junjungkan tinggi dimanapun berada. Dalam loyalitas itu ada patuh dan setia. Patuh dan setia unsur-unsurnya itu ada 5. Unsur-unsurnya ada 5. Yang pertama itu pengorbanan. Berorganisasi harus berkorban. Namanya organisasi itu kita yang bangun, kita yang bentuk, kita yang mendirikan. Itu harus berkorban.
Berkorban apa? Nggak usah uang, waktu, tenaga, pikiran apa yang bisa kita bangun, bangun. Saya dulu mempunyai cita-cita besar di AKBM ini. Kalau memang ini bisa terjalin di kelompok yang baru sekarang berdiri 3 tahun ini, harus kita buat. Kita buat jadi kader leadership, kepemimpinan. Itu harus kita bangun, itu baru kita cari. Kita lihat ke depan ini apa yang harus kita jualkan. Iya, nilai leadership kepemimpinan inilah yang harus kita bangunkan ke kader-kader yang di bawahnya dia. Sehingga berjalan itu ada on the track, ada jalan yang harus dilalui sampai kemana tujuan organisasi. Karena ini nanti kita akan menata generasi yang akan datang. Bagaimana generasi mendatang kalau generasi tua tidak menyiapkan jalan untuk mereka? Begitu Bapak Ibu ya. Ini yang sampaikan. Ada 5 unsur loyalitas. Yang pertama pengorbanan. Berkorban itu tidak bisa dihitung dengan apapun. Itu totalitas Pak, waktu, tenaga, pikiran. Bapak ini termasuk orang yang sudah sangat luar biasa. Dengan waktu yang sempit, dengan kesibukan yang begitu banyak, dengan pandemi Covid, masih loyal untuk datang, untuk berorganisasi. Bapak pasti begini Pak, kalau saya capek Pak, luar biasa. Ini sangat mendalam, dan ini harus dicontohin, ditoladanin untuk yang di bawahnya. Itu pertama. Yang kedua, kepatuhan. Patuh, dasar bahasa ini, patuh. Kalau orang tua semua tahu itu. Kalau saya patuh itu bagaimana sih? Saya harus patuh kepada atasan saya, kepada rekan saya, kepada pimpinan saya. Kalau misalnya pimpinannya Jabodetabek Pak Susilo ya, patuh. Karena dia kan megang amanahnya beliau. Amanah ini nanti pada saat beliau, mohon maaf Pak, kemudian hari akan ditanya pertanggungjawabannya. Nah saya sebagai bawahan sudah patuh belum? Harus bertanya, itu tidak dijawab, diomongkan ke orang, tapi ditanya di hati dia, saya menjawabnya. Saya sudah patuh kepada atasan saya belum? Sudah setia dia belum? Saya sudah bisa berkorban belum? Setelah itu terjadi, nah tadi saya dapat pertanyaan dari satu orang mahasiswa. Bagaimana saya membangun loyalitas di diri saya? Itu. Saya bilang saja, awali dari dirimu. Kalau awali masing-masing dari dirinya jadi, akan digabungkan jadi kekuatan besar, dahsyat tuh. Itu. Patuh. Yang pertama berkorban, yang kedua patuh. Yang ketiga komitmen. Organisasi kan komitmen. Kalau kita kata komitmen bahwa seperti yang dulu ya, mohon maaf ya, saya cerita ini. Saya pernah ke Kalimantan, saya mimpin pasukan saya yang latihan di sana, di Pontianak. Di sana KBM Bapak kenal namanya Pak Beni. Pernah kenal? Pak Beni. Itu orang bukan Kopassus, anaknya dibuat masuk di dalam itu. Saya cek, bapakmu udah mana? Yang dibilang Pak Tunjung tadi, bukan bapaknya Kopassus, dipakai akhirnya di proyek-proyek di mana-mana pakai nama ini, nama bapak ini punya nama. Saya bilang ya, kamu jangan nih. Saya cek semua, jangan kau buat begitu. Kopassus itu namanya besar. Kalau kau pergi bekerja di sana, membuat nama busuk di sana, malak orang atas nama organisasi kan malu. Namanya baret merah, ini anak-anak baret merah. Akhirnya saya potong semua Pak. Ini nggak boleh, ini nggak boleh. Tapi sekarang masih hubungan baik sama saya semua di Pontianak itu. Mereka besar di sana Pak. Bapak-bapak yang belum sampai sana besar, dibesarin. Ada orang wah ini jangankan Kopassus Pak, nama AKBM orang udah takut Pak. Wah tidur di hotel itu, hotel tinggi, hotel apa nih, Horizon, hotel apa, masuk dia. Ini dari mana nih? AKBM Pak. Wah matilah kita. Udah kasih saya 1 kamar 10 hari lah, nggak apa-apa. Pada kamu jual-jual nama gitu Pak. Nanya begitu Bu. FKBM. Ya FKBM. Ya dulu. Ya. Itu yang all ya. Yang now itu tidak lagi. Ini orang-orang ini Pak yang itu kedua ya, komitmen berorganisasi. Yang ketiga itu komitmen berorganisasi. Kalau kita sudah komitmen begitu ya jalankan Pak. Iya, Kopassus itu bukan jumlah tapi kualitas. Saya sampaikan ini karena saya sudah punya kaderisasi prajurit itu. Hampir seluruhnya itu saya bina Pak. Saya mendidik, saya bina. Orang semua tahu ya. Kemarin saya ngomong diviralkan, orang semua tahu tulisan. Sebentar Pak, goyang negara ini. Goyang Pak. Karena itu yang berbicara beliau senior, orang sudah paling lama di sini. Kan goyang. Jadi saya juga, innalillahi kalau memang saya bermasalah, Bapak permasalahkan. Sekarang nggak ada yang bermasalahkan. Nah itu kata hati saya. Apa yang saya rasakan, apa yang saya lakukan, itu yang saya ngomong. Tidak pernah saya apa. Saya tidak pernah korupsi negara ini. Saya cinta rakyat. Jadi rakyat harus teredukasi dengan pengetahuan yang baik. Rakyat harus diberikan pemahaman, pengetahuan. Rakyat tidak boleh diperas. Rakyat tidak boleh disiksa. Rakyat tidak boleh dipukul. Rakyat harus tidak saja dikasih tahu. Diberikan hak kehidupannya dia.
Tapi jangan ngomong lagi, diviralkan lagi Pak. Salah lari. Oke ya. Siap. Yang kelima, yang keempat adalah ketaatan. Taat. Kalau orang taat itu luar biasa Pak. Kalau taat itu berarti norma-norma yang tertulis, baik itu tertulis dalam aturan dasar atau apapun, tidak akan dilanggar Pak. Tuh, namanya dia taat kok. Ini saya pikir ini sangat besar nilai pada hari ulang tahun ini saya beritahu ini. Supaya nanti ini menjadi dasar pijakan Bapak bekerja. Karena Bapak semua bekerja di sini. Ini luar biasa hari ini Pak. Pertemuan saya kasih ke seluruh mahasiswa, saya datang sini. Saya sampaikan ini. Ini Ya. adalah pesan penting. Komando. Bukan ini tiba-tiba pesan penting. Jadi taat. Taat kepada aturan, norma-norma yang ditetapkan, dituliskan di dalam organisasi, yang dituangkan di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang berlaku, itu menjadi dasar pijakan untuk bermain dan bekerja. Ya Pak ya? Itu nomor 4 tuh. Yang ketiga yang terakhir adalah kesetiaan. Kita harus setia. Nama setia ya, Bapak Ibu tahu ya. Anjing saja kalau kita kasih makan baik, dia pasti setia tuh Pak. Iya. Setia itu kadang-kala nggak enak, tapi harus setia, yaitu dijalankan. Kami kayak Kopassus, kalau bilang enak pasti banyak yang nggak enak Pak. Ya, saya ngomong ini tulus hati saya. Tetapi karena sudah kami cinta, kami setia, kami taat, kami patuh, jalankan dengan baik. Apapun itu terjadi sampai harus pertaruhan nyawa, ya harus dikerjakan. Kenapa harus pilih di pasukan khusus? Sekarang Bapak kenapa harus jadi anak AKBM? Ya harus terima itu dengan baik. Terima, jalankan dengan baik. Bapak pasti menjadi garda terdepan. Bapak pasti akan cinta Baret Merah karena Bapak adalah darah daging dari situ. Amin. Ya Pak ya. Ini yang saya sampaikan, pesan ini 5 poin penting ini menjadi bekal buat Bapak-bapak semuanya. Saya berharap Bapak menjadi garam, menjadi terang, menjadi kekuatan. Ingat, setiap kali Bapak bekerja dimanapun berada, selalu membawa nama organisasi. Jadi organisasi harus dijaga dengan baik, dijunjung tinggi harkat martabatnya, dijaga nama besarnya, karena ingat, terakhir daripada perjalanan itu adalah Baret Merah. Bapak ini adalah orang Baret Merah. Ingat, Baret Merah itu adalah punya seluruh bangsa, seluruh rakyat. Punya di dalam luar negeri, yang masih hidup maupun yang sudah mati, maupun yang nanti akan datang, semua mencintai satuan ini. Kita adalah orang di dalamnya, kita adalah yang mengayomi, yang mengawasinya. Inilah yang saya sampaikan pada pertemuan yang luar biasa ini. Saya bangga, saya senang, dan saya mendapat sebuah kehormatan baik untuk saya menyampaikan ini. Aman dari Tuhan, semoga Bapak Ibu pun semua dapat bisa melaksanakan ini dengan baik. Silaturahmi jangan putus Pak, karena ini memperpanjang umur, memperpanjang kesetiaan kita, memperpanjang hubungan kehidupan kita dalam suka dalam duka. Itu yang saya sampaikan pada rekan-rekan semuanya, anak-anak dan kader AKBM. Maju terus AKBM supaya selalu menjadi yang terbaik, menjadi garda terdepan, selalu berbuat yang terbaik, bekerja dengan hati tulus dan ikhlas Pak. Ya Pak, bekerja dengan hati tulus dan ikhlas. Komando! Komando! Demikian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.